Perlu ini kita jadikan momen penting untuk memotivasi bangsa ini agar lebih maju ke depan. Sebab maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, kita sekarang dikejutkan oleh sebuah berita gembira yang sangat mengharukan. Tanpa babi bu, tanpa banyak hiruk pikuk, tiba-tiba kita disuguhi hadiah menarik tingkat dunia. Muhammadiyah berhasil melahirkan sebuah universitas peringkat pertama di dunia. Ini satu prestasi yang jelas tidak hanya membanggakan Muhammadiyah, tetapi membanggakan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Indonesia sekarang ini dari segi ilmu pengetahuan, dari segi akademik, di antara sesama universitas Islam di dunia, ternyata Indonesia muncul sebagai sebuah universitas yang berada pada peringkat pertama di dunia. Dia mengalahkan 407 universitas Islam di dunia, termasuk yang berada di Iran dan Kairo, yang masing-masing berada pada peringkat 2 dan 3. Ini sekali lagi merupakan hal yang sangat fenomenal bagi Indonesia. Dan kita sudah sewajarnya berterima kasih kepada Muhammadiyah yang telah mengharumkan nama Indonesia di dunia ini. Sekarang saya akan bacakan berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita tentang hal ini di bawah judul UMM jadi kampus Islam terbaik dunia versi Unirank. Kompas.com, pemeringkat Universitas Dunia Unirank merilis daftar kampus Islam terbaik tahun 2021. Dari 408 kampus di seluruh dunia, Universitas Muhammadiyah Malang UMM berada di urutan pertama. Dilansir dari laman resmi Unirank, UMM mengalahkan Iran University of Science and Technology yang menempati posisi kedua dan Cairo University di posisi ketiga. Selain UMM, masih banyak kampus Islam di Indonesia yang masuk 10 besar. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di posisi keempat, Universitas Muhammadiyah Surakarta
di peringkat ke-8. Lalu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peringkat ke-9 dan Universitas Islam Indonesia di posisi ke-10. Adapun kampus Islam lain yang masuk pemeringkatan ini ada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menduduki posisi ke-12 dan Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta di posisi ke-17. Dalam pemeringkatan kampus terbaik, Unireng menggunakan berbagai kriteria, antara lain 1. Mendapat akreditasi resmi dan dilisensi oleh organisasi terkait, badan nasional dan daerah termasuk Kementerian Pendidikan di suatu negara. 2. Menawarkan minimal gelar sarjana atau pasca sarjana, magister atau doktoral. 3. Memberikan kurikulum dalam format pendidikan tradisional dan tatap muka. Tujuan kami adalah untuk menyediakan tabel liga lulusan non-akademik dari Universitas Islam terbaik dunia berdasarkan metrik web yang valid, tidak bias, tidak dipengaruhi siapapun dan sumber web independen dari data yang dikirim oleh universitas itu sendiri, tulis Unireng. Jadi ini merupakan lagi-lagi suatu prestasi yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Dan di sini terbukti Muhammadiyah memang bergerak tanpa perlu gembar-gembor. Dia bekerja tanpa banyak bicara. Dan dengan ini tentu kita berharap bagaimana agar ilmu pengetahuan perlu kita bangkitkan lagi. Perlu kita kembangkan ke depan. Dan perlu ini kita jadikan momen penting untuk memotivasi bangsa ini agar lebih maju ke depan. Sebab maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara tersebut. Tidak ada mungkin yang pantas kita katakan, kita sampaikan kepada Muhammadiyah selain ucapan terima kasih. Karena Muhammadiyah telah membawa bangsa kita yang sekarang sedang banyak keterpurukannya ini kepada yang lebih baik di mata dunia. Kita tahu akhir-akhir ini indeks demokrasi kita menurun di tingkat dunia. Ekonomi kita ambruk. Dunia perpolitikan kita agak kisruh. Dan banyak lagi hal-hal yang memprihatinkan kita dialami bangsa ini semenjak beberapa waktu terakhir ini. Dengan terpilihnya UMM Malang pada peringkat pertama dunia, ini kita harapkan Indonesia akan kembali dilihat orang di dunia. Kita juga tahu bahwa Muhammadiyah selama ini sangat gencar bergerak di bidang ekonomi. Ini patut kita banggakan lagi. Di saat-saat negeri ini seakan-akan menjadikan politik sebagai panglima, Muhammadiyah bergerak di bidang ekonomi. Sebab bagaimanapun ekonomi merupakan benteng utama dalam kemandirian bangsa. Dan ternyata Muhammadiyah bergerak di bidang itu. Kita tahu Muhammadiyah selama ini memang sangat serius menjadikan ekonomi sebagai salah satu pilar utama perjuangannya. Dan kita menginginkan ke depan ini Muhammadiyah bisa melahirkan pengusaha-pengusaha sukses di negeri ini.
Sehingga pada saatnya yang tidak lama lagi, di negeri ini, bangsanya sendiri, generasinya sendiri, yang akan menjadi pengendali ekonomi. Sebagai negara yang mayoritas Islam, tentu kita harapkan generasi muda Islam akan memegang peranan di bidang pengendalian ekonomi negeri ini. Ke depan, kita tidak menginginkan negeri ini dikuasai oleh cukong-cukong yang ingin membiayai para penguasa untuk meraih jabatan dengan menghalalkan segala cara. Kita tidak menginginkan itu. Dengan lahirnya generasi muda Islam dari Muhammadiyah nanti atau dari yang lain sebagai pengendali ekonomi di negeri ini, kita mengharapkan pengendalian ekonomi di negeri ini nanti terlepas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, moral, dan ajaran agama. Sekali lagi, terima kasih Muhammadiyah. Kerja keras Anda telah membawa kami selaku warga negara Indonesia menjadi bangga di mata dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.